Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terkait P3K 2024 ya Bapak Ibu ya. Di mana penyerahan SK itu sudah ada di berbagai daerah ya. Kemungkinan besar itu banyak yang setelah hari raya tentunya Bapak Ibu ya. Dan ini merupakan hal positif yang harus Bapak Ibu ketahui ya tentunya, di mana batas akhir dari penyelesaian P3K 2024 itu adalah Oktober, ya kan, bulan Oktober. Ini ada kabar terbaru dari Pikiran Rakyat Bengkulu, di mana kabar terbaru NI PPPK 2024, di mana Mola adalah aplikasinya BKN bergerak sangat cepat, dan SK keluar itu setelah Lebaran. Alhamdulillah. Tentunya ini adalah konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang akan mempercepat ya penyelesaian CSN, baik CPNS itu di bulan Juni 2025 dan P3K itu di bulan Oktober 2025. Coba kita spill beritanya Bapak Ibu ya. Di sini ada kabar dari P3K ya, P3K 2024 ada kabar di mana penyelesaian itu dipercepat ya. Jadi dipercepat jadinya 2025 untuk Oktober 2025. Kita coba spill beritanya Bapak Ibu. Ketombe basah balik-balik lagi. Mungkin shampoo kamu nggak 100%. Ayo kita cek. Move on ke Head and Shoulders Ruji Klinis. Hingga 100% bebas ketombe basah, melindungi kulit kepala. 100% Bentar. Nah, di sini ada keterangan. Nah, ini ada percepatan ya Bapak Ibu ya. Merapikan pendataan dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan P3K agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025. Nah, semua itu akan diselesaikan di tahun 2020-nya ya Bapak Ibu ya. Ahmad mengatakan, pemerintah akan mengumumkan pengangkatan calon pegawai negeri sipil 2024 paling lambat pekan depan. Pasalnya, pemerintah sebelumnya menunda pengangkatan CPNS. Nah, awalnya ditunda, ternyata setelah banyak protes, kemudian akhirnya dipercepat ya Bapak Ibu ya. Mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah, keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan P3K. Demikian. Dasko mengatakan, DPR sudah memberi masukan kepada ini juga dipercepat 2 hari lalu. Oktober ya Bapak Ibu ya, tapi itu adalah batas maksimalnya. Tapi beberapa daerah itu sudah, contohnya Bekasi ya, di 26 Maret kemarin sudah di hari Rabu itu sudah melantik ya 9.000 lebih P3K dan memberikan SK secara langsung. Nanti tergantung kesiapan daerah masing-masing tentunya Bapak Ibu ya. Semakin cepat ya insya Allah nanti diselesaikannya juga semakin cepat. Nah, di sini kabar terbaru yang menggembirakan ya bagi para CASN atau calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2024, di mana proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP melalui sistem Mola BKN atau monitoring online ASN atau aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Negara menunjukkan perkembangan yang semakin pesat. Nah, teman-teman bisa cek saja apa update NIPPK-nya Bapak Ibu masing-masing di aplikasi Mola BKN. Tentunya seperti itu. Dan nanti data terbaru menunjukkan sebagian besar calon P3K 2024 kini mencapai tahapan ke-6 dalam notif Mola BKN. Kemudian tahapan ini itu didapatkan atau dicapai setelah sebelumnya pertimbangan teknis atau pertek berhasil ditandatangani pada poin ke-5. Nah, jadi kalau perteknya sudah ACC itu nyampainya itu di tahap ke-6 ya di Mola Bapak Ibu. Artinya BKN telah menerbitkan pertek dan saat ini proses pembuatan SK surat keputusan pengangkatan sedang berlangsung di masing-masing instansi. Dan tentunya kabar baiknya dengan progres yang signifikan ini, penyerahan SK kepada para P3K diperkirakan akan segera dilakukan, terutama setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini sudah ada keterangan prediksinya itu setelah Hari Raya itu banyak instansi atau Pemda yang melantik ya P3K-nya dan memberikan SK tentunya. Nah, tentunya tahapan proses NIPP di Mola BKN teman-teman harus pahami ya. Yang pertama itu adalah proses masih memantau perkembangan di Mola BKN. Yang pertama adalah penginputan berkas. Nah, jadi penginputan berkas ini dilakukan oleh instansi masing-masing dan nanti diserahkan ke pusat ya Bapak Ibu ya di BKN tentunya.
Nanti setelah penginputan berkas, itu berkasnya itu akan disimpan, ya kan? Berkas disimpan. Kemudian langkah selanjutnya itu ada persetujuan atau approval surat susulan. Kemudian langkah berikutnya adalah menunggu tanda tangan pertek dari BKN, dan selanjutnya adalah sudah ditandatangani secara elektronik, dan yang terakhir adalah SK, ya kan, paraf TTE dari instansi, dan terakhir persetujuan tanda tangan SK dan paraf TTE. Kemudian SK selesai, teman-teman bisa update atau cek di daerah masing-masing ya, tentunya Bapak Ibu ya. Saat ini sebagian besar di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa instansi itu fokus menyelesaikan tahapan ke-6, yaitu menunggu SK atau paraf tanda tangan elektronik dari instansi terkait. Nah, tentunya di sini perkembangannya itu teman-teman bisa cek di media sosialnya BKD masing-masing ya Bapak Ibu ya. Di sini perkembangan progres penetapan NIP hari ini juga terlihat laporan beberapa kantor regional BKN. Tentunya yang pertama adalah Kanrek 2 Jawa Timur, Surabaya Jawa Timur, ini signifikan ya. P3K tenaga teknis beberapa daerah bahkan sudah mencapai 100% penyelesaian. Ada Sumeneb, Probolinggo, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman bisa pantau di beberapa daerah. Nah, dan di sini ada kabar terbaru dari Pemkab Lumajang. Ini 27 Maret 2025 kemarin ya Bapak Ibu ya. 27 Maret jam 17.00. Ini progres penetapan NIP CPNS dan P3K di lingkungan Pemkab Lumajang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk guru teknis dan nakes. Yang pertama, untuk P3K, untuk guru, ini usulan masuknya 487. Terus kemudian sudah diverifikasinya 100 dan ACC perteknya sudah 387. Jadi tinggal menuju 100 saja ya, kita tinggal 100 saja ya kan, dari 387 ke 487, berarti 100 ini menunggu ACC pertek. Kemudian untuk teknis, P3K teknis ini usulan masuk ke BKN-nya 84, proses verifikasinya BKN 99 dan sudah ACC 55. Nah, yang keren ini nakes ya Bapak Ibu ya, kurang 3 saja yang belum ACC pertek. Di sini 60 sudah ACC perteknya itu 57 dan sedang proses verifikasi BKN itu ada 3. Kemudian untuk CPNS di sini sudah ACC semua ya kan, untuk teknis ini sudah 100% ACC pertek, dan untuk nakes ini 31, berarti kurang 5 karena di sini totalnya itu ada 36. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa. Nah, di sini sebelum libur panjang, ini adalah progres penetapan NIP CPNS edisi yang terakhir mungkin ya, 27 Maret. Setelah itu mungkin ada libur panjang, update kembali mungkin sepertinya tanggal 7 ya Bapak Ibu ya. Menyesuaikan dengan kalender ya. Teman-teman masih cuti mungkin ya. Kemudian untuk daerah lain teman-teman bisa cek ya Bapak Ibu ya. Untuk daerah lain misalkan kita cek aja di BKN Surabaya. Nah, BKN 2 Surabaya di sini kita cek coba update-nya masih 25 Maret kayaknya ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, untuk teknis ini masih 25 Maret ya, jam 5.30. Nah, ini masih sama Bapak Ibu ya. Nah, ini relate dari yang tadi ya. Sumeneb sudah 100%. Nah, jadi Sumeneb Probolinggo ini sudah 100%. Nah, ini kan sudah diberitakan tadi bahwa Sumeneb dan Probolinggo itu sudah mencapai 100%. Nah, nanti tinggal menunggu daerah-daerah lain aja. Nah, kemudian di sini Kanrek 3 itu daerah Bandung. Nah, di sini proses signifikan juga dilaporkan untuk wilayah Bandung. Ini sudah 100% ya, ada Sukabumi, Serang, Tangerang, Cirebon, Bandung, dan Bogor. Sementara untuk Kanrek 4 Makassar, data yang dibagikan terlihat proses pertek sudah selesai beberapa Sulawesi Tengah, Monowali, Tanah Toraja, Konawe, dan Kepulauan dan Tual. Nah, ini teman-teman bisa cek kalau update sih di Instagramnya BKN ya Bapak Ibu ya, Kanrek berapa. Jadi teman-teman itu nanti masuk Kanrek berapa. Kalau di Jawa Timur itu Kanrek 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, di Sulawesi itu adalah Kanrek 4. Nah, seperti itu. Nah, ini masih sama Bapak Ibu ya, update-nya di sini Jember 34% ya kan selesainya. Dan di sini Pasuruan itu masih 20%. Nah, jadi ini tergantung ya Pemda masing-masing ya. Jadi kita coba sepil di Kanrek 4 ya tadi. Jadi Kanrek kita searching aja Bapak Ibu di Instagram.
Insya Allah nanti ada. Ini Makassar ya Bapak Ibu ya. Kantek 4 ini Makassar. Oh, ini salah ini Bapak Ibu. Kantek 4. Nah, kita coba BKN 4 gitu aja. BKN 4 masih belum update kayaknya Bapak Ibu ya. Nah, ini BKN 5 Jakarta ini juga terakhirnya itu ya, masih 25 Maret ya Bapak Ibu ya. Di sini tentunya jam 14.30 di sini progresnya 48%. Di sini pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini masih 0%. Nah, jadi nanti kita tunggu aja proses berikutnya, dan ini memang sudah ada instruksi dari BKN ya, bagaimana untuk mempercepat proses penyelesaian P3K maupun CPNS di 2024. Nah, ini kita coba spill videonya. Saya mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, ini ada, meskipun ada beberapa instansi yang belum selesai ya, proses seleksinya ya. Di sini ada belum CAT dari formasi sampai dan dengan belum melaksanakan seleksi yang sudah selesai masa sanggahnya menjadi 179.000 yang 25 yang lolos seleksi. Dari pusat 91.079 orang yang mengusulkan NIP-nya, instansinya baru 2.914. 2.900 ya untuk pusat ya, 3%. Kemudian untuk CPNS yang daerah, tapi untuk daerah ini lumayan ya, untuk CPNS daerah sudah 28.000 dari 87.000. Ini data total ya Bapak Ibu. Atau kurang lebih ini 30%. Sudah 30% kalau yang daerah. Ini terima kasih, daerah sudah 30% mengusulkan pengajuan NIP untuk CPNS. Kalau di total dari 179.000 ini yang mengajukan baru 31.000 atau sekitar 17%. Nah, ini 70%, 17% kalau di rata-rata pusat dan daerah. 2 bulan. Untuk waktunya P3K, cukup cepat ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk P3K kan masih Oktober ya, jadi masih aman lah insya Allah. 51.000 yang mengajukan usulan NIP. Ini alhamdulillah sudah 25%. 25% dari daerah. Ini sudah 58%. Dari 473.000 yang mengajukan usulan sudah 575.000. Totalnya dari 677. Oke. Nah, di situ memang sudah ada instruksi resmi ya dari pihak BKN untuk segera mempercepat instansi maupun Pemda-nya. Sepertinya habis hari raya itu bakalan banyak Pemda yang melantik ya atau memberikan SK kepada teman-teman yang sudah dinyatakan lulus di P3K tahap 1. Nah, untuk tahap 2 itu diusahakan ya Bapak Ibu di Oktober, tapi kayaknya kemungkinan kecil. Kayaknya tahun depan, karena di sini tahap 2 juga baru melaksanakan proses seleksi ya. Di seleksi kompetensi itu habis hari raya sekitar tanggal 17 April. Jadi kemungkinan kecil untuk selesai tahun ini. Ya, mungkin seperti itu dulu informasi dari Kak Furqon, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tune aja di channelnya Kak Furqon. Salam semangat terus dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.